Ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Setelah kemarin bosen dengan kita nge-review limo terus, dan sekarang ada di samping saya ini satu mobil yang termasuk cukup high end ya. Dia mewah dan tampilannya itu untuk level menengah ke atas, tapi kali ini kita tidak akan membahas level menengah ke atas buat harganya, karena saya pastikan harganya ini murah walaupun mobilnya itu mewah. Dan ini bisa jadi alternatif solusi buat teman-teman yang untuk sekarang kan limo itu udah mulai susah ya. Untuk Gen 3, Gen 2 itu bahannya itu kita udah sangat jarang, dan kita untuk proses pengerjaan juga antriannya semakin lama karena bahannya di luaran itu sudah sedikit tidak tersedia banyak kayak dulu. Dan saya ngasih satu solusi, satu alternatif buat kalian yang pesen unit limo eksaksi dengan spesifikasi RTG 3 yang paket full custom ya kan, yang harga 84 jutaan. Ini juga ada lagi solusi buat kalian ketika limo, nanti ketika kalian pesen limo itu ke saya barangnya tidak ada, mungkin ini bisa jadi alternatif, yaitu Camry Aussie tahun 2011. Tahunnya memang agak lama, tapi walaupun tahunnya lama tetap saja ini mobil ini lebih menang kemana-mana daripada limo, dari speknya, dari fiturnya, terus dari kelegaannya, dari tampilannya. Ini lebih di atas limo Gen 3. Dan apa aja sih kelebihan mobil ini, terus harga tepatnya berapa, terus kondisi surat-surat seperti apa. Jadi stay tune terus, akan saya jelaskan nanti setelah video intro. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu bahwa ini Camry Aussie tahun 2011. Kenapa Camry Aussie? Karena Camry ini hanya diproduksi di Australia, tidak diproduksi di Indonesia. Jadi ini mobil-mobil build up yang harusnya produksinya ke Australia, tapi dijadiin unit taksi di sini, dan taksinya itu taksi Silverbird ya, yang untuk segmen menengah ke atas, taksi yang mewahnya lah. Ini Camry ini tidak sama dengan Camry yang ada di jalanan kita di Indonesia, karena beda. Ini harusnya Camry buat Australia, tapi dipakai buat taksi di Indonesia. Udah, itu salah satu penjelasan yang saya jelasin di awal. Untuk mesinnya, cc-nya itu sama seperti Camry yang ada di Indonesia. Ini mesinnya 2400 cc, mesinnya cukup besar. Ini mesinnya sama kayak yang dipakai sama Alphard, terus Harrier, dan termasuk Camry lokal ya, Camry Indonesia. Jadi untuk mesin, transmisi, semua itu sama, hanya tampilan bodi saja yang beda, sama interiornya yang cukup berbeda sama Camry lokal Indonesia. Oke, untuk tampilan depan, sekarang kita akan mengulas lebih banyak tentang mobil ini. Untuk tampilan depannya ini seperti ini. Dia grillnya ada chrome-nya tapi sedikit ya. Dan terus headlampnya dia ada agak lancip, dan itu yang sebelah kiri agak ngembun sedikit, mungkin nanti akan kita nano burn lagi ya. Dan di bawah tidak ada fog lamp, untuk bagian bawahnya. Tapi dimensi mobil ini, panjangnya sama lebarnya itu lebih besar daripada limo, karena panjangnya itu 4 meter sekian, terus lebarnya itu hampir 2 meter. Jadi untuk kapasitas kabin itu sangat lega banget. Dan dengan mesin 2400 cc, tarikan mobil ini tuh enak banget, enteng banget. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, BBM-nya gimana bang? Boros enggak bang? Dengan mesin 2400 cc, kalian jangan mengharapkan mobil yang konsumsi bahan bakar irit. Jadi ini memang konsumsi bahan bakarnya boros, jangan disamakan dengan limo. Jadi buat kalian nanti yang mau ngambil mobil ini, itu bisa jadi pertimbangan ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, mungkin kalau limo itu 114, Camry ini mungkin bisa 110 atau 112. Jadi konsumsi bahan bakarnya di atas limo karena mesinnya lebih besar. Dan untuk di bagian samping ini seperti ini. Ini masih ori semua karena kebetulan kita ada sekitar 3 unit ya Camry Aussie ini. Untuk yang pertama ini akan saya jual dalam kondisi seperti ini saja. Hanya interiornya udah saya custom, interiornya udah saya rubah. Tapi untuk yang unit berikutnya saya akan mencoba merubah Camry ini, bagian depannya akan saya rubah dengan bumper sama headlamp punya Lexus. Jadi nanti tampilannya lebih garang lagi, lebih gagah lagi, lebih mewah lagi, akan pakai punya Lexus. Tapi kalau untuk unit yang ini hanya buat sampel, jadi
Print ini saya jual dalam kondisi untuk eksterior standar ya. Dan kaca film ini kemarin udah kita pasang ulang. Ini pakai silver karena biar ada tampilan kesan mewahnya. Ini pakai silver 40-80. Dan spion ini hanya mirror saja, belum retract. Terus di bagian samping ini peleknya masih pelek orinya. Pelek orinya saja udah racing seperti ini ya, Bang 5 dia PCD 5. Dan untuk ukurannya itu dia ini pakai ring 16 dengan ketebalan ban 215/60 ya. Pakai depan belakang itu pakainya Bridgestone. Ini masih orinya dari Bluebird-nya saya dapat masih pakai ban aslinya. Dan kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga beda sama Camry lokal, jelas headlampnya. Tapi karena ini Camry tetap ada ini list chrome di bagian samping sininya. Karena buat menambah kesan kemewahannya ya, ini pakai list chrome di sini. Terus handle masih pakai handle orinya, belum kita ganti pakai yang chrome juga. Dan ini bagian belakangnya lebih kecil dari Camry Indonesia. Jadi lampu belakangnya ini seperti ini ya. Ini ada logo 2,4. Ini kita yang pasang. Terus ini juga ada logo Camry juga. Ini juga kita yang pasang juga. Dan untuk bagian belakang tidak terlalu banyak perubahan karena ini memang basic eksteriornya itu masih standar banget. Kita cuma hanya penambahan emblem, terus kaca film sama poles sama detailing ya, sama poles body di bagian luarnya karena catnya masih bagus. Ini catnya cat masih ori bawaannya. Kita tidak ada pengerjaan cat di mobil ini. Dan apa yang spesial di mobil ini? Yang spesial mobil ini adalah di bagian interiornya. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Sekarang kita udah ada di bagian interior ya. Di bagian interiornya itu bisa kalian lihat seperti ini. Ini udah kita rubah di bagian jok, di bagian pilar-pilar, di bagian plafon semua udah kita retrim ulang. Dan untuk di bagian dashboard ini karena dashboardnya masih bagus, jadi tidak ada kita pembungkusan ulang atau kita retrim ulang ya, karena biasanya kalau untuk mobil yang sekelas Camry Cars itu di sini kan ada bagian soft touch, dia dashboardnya bukan plastik ya, dia dibungkus kain lagi sama busa, biasanya udah pada retak-retak. Dan ini untuk kita dapat kemarin ini masih dalam kondisi yang cukup bagus dashboardnya, jadi kita tidak ada pengerjaan restorasi di bagian dashboard. Dan untuk di bagian samping sini, di sini udah ada power window bawaannya, terus yang sebelah kanan itu udah auto. Dan di bagian pintu juga masih banyak bagian-bagian yang soft touch juga. Cuma plastik itu cuma di bagian tengahnya saja. Dan setir di sini udah ada switch audionya sama buat controller ke audio. Dan head unit juga udah kita ganti pakai head unit yang 10 inch ya. Dan satu lagi, ini transmisinya matic bukan manual, jadi ini pakai transmisi matic ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai mobil ini sama istri atau buat di jalanan yang lumayan banyak macet itu lumayan nyaman dengan transmisi matic seperti ini. Akan saya hidupkan mesinnya, bisa kalian dengar mesinnya karena mesinnya 2400 cc, jadi lumayan besar ya gerungannya, gerungan awalnya. Dan untuk mobil ini sendiri ini kilometernya di 327.000, maklum karena mobil bekas taksi. Dan akan saya jelaskan satu persatu di sini. Di bagian bawah setir sini kalau kalian lihat nih, nanti mungkin ada layernya. Di bagian bawah sini ada tombol buat cruise control. Mobil ini udah ada cruise controlnya. Mobil seharga limo, kalian sudah dapat mobil dengan transmisi matic sama sudah dapat cruise control sama switch audio yang bukan pasangan ya, bukan kita yang memasang tapi udah bawaan dari pabriknya. Itu termasuk worth it sih kalau menurut saya. Dan di sini ada tombol buat AC. Tombol buat AC, terus ada pencetannya juga, dan ini udah kita pasangin head unit Android 9 inch. Dan di bagian tombol sini juga ada buat kuncinya juga di bagian box penyimpanannya, jadi bisa lebih privat ya, bisa kalian kalau kalian nyimpen dokumen yang berharga atau uang di box ini itu kalian bisa kunci di bagian boxnya. Dan joknya sendiri tadinya mau saya bikin warna krem, cuman karena saya lebih suka tampilan itu lebih banyak warna hitam biar kesan elegannya, biar kesan garangnya juga masih dapat. Jadi di bagian interior ini lebih banyak warna hitam. Dan di sini ada paduan di bagian joknya ya. Ada paduan kulit sama bahan soft touch juga.
yang ada serat-serat ininya kayak nafa, kayak kulit nafa. Jadi kita ambil supaya agak ada kesan mewahnya itu kita pakaiin yang seperti kulit nafa juga. Dan bagian belakang juga udah kita rubah, udah kita pasangin konsol box untuk di bagian belakangnya. Terus di sini konsol boxnya lumayan besar yang bawaan pabriknya. Untuk di bagian interior udah cukup banyak saya jelaskan ya. Di bagian setir sendiri di sini ada switch buat volume up sama volume down. Terus di sini ada buat next, juga ada buat perpindahan mode yang koneksi langsung ke head unit. Dan di bagian ujung dashboard depan itu di sana ada jam sama tampilan batas maksimal kecepatannya ya. Mungkin ketika nanti pakai cruise control dia tampilnya di sana di bagian head unit, di bagian display depan itu. Dan sekarang setelah kita ngebahas bagian depan, kita lanjut ke bagian belakang. Karena untuk sekelas Camry ini sebenarnya yang lebih enaknya itu, yang lebih nyaman itu di bangku belakangnya. Karena memang mobil ini diciptakan sebenarnya buat bos-bos ya dulunya, atau buat penumpang yang eksekutif lah. Walaupun ini Camry-nya Camry X Taxi. Jadi kalian juga dapat Camry dengan harga murah itu sangat jarang ya di pasaran. Karena Camry itu biasanya harganya masih lumayan tinggi ya, di atas Altis. Dan ini jelas jauh lebih kemana-mana daripada Limo, tapi harganya sama dengan Limo. Sekalian dapat fitur yang lumayan banyak bawaan dari pabriknya dengan harga seperti Limo. Sekarang kita pindah ke belakang. Sekarang saya udah duduk di bangku keduanya, di bangku penumpangnya, dan posisi duduknya lumayan nyaman dan joknya pun nyaman ya. Jok bikinan tim DAP ini memang lumayan nyaman. Dan di sini ada headrest, bisa di adjustable, bisa di setel. Terus kemarin karena ini aslinya dia kan nggak ada armrestnya ya, armrest di tengah itu dia nggak ada. Tapi ketika kemarin joknya kita restorasi, kita custom sekalian ya, akhirnya sekalian kita bikinin armrest di sini. Dan ini bisa buat duduk ya, bisa buat sandaran tangan. Jadi lumayan cukup nyaman. Dan untuk di bagian belakang juga masih dikasih masih dikasih fasilitas, yaitu double blower. Dan double blowernya itu di bagian konsol tengah ini, di bagian konsol tengah ini dia ada double blowernya. Jadi itu buat menjamin penumpang di baris kedua ini tidak merasa kepanasan ya, karena ini dimensi kabinnya cukup luas, jadi itu memerlukan double blower. Terus untuk kekedapan kabinnya juga jauh di atas Toyota Limo X Taxi. Ini lebih kedap mobilnya karena mungkin ada peredam di beberapa panel mobil ini, dan bahan yang dipakai mobil ini juga mungkin bahannya lebih tebal juga untuk platnya ya. Jadi untuk kenyamanan mobil ini cukup nyaman karena dia suspensinya juga udah enak ya. Terus di belakang itu dia suspensinya juga udah independen, nggak kayak Limo pakai balok kayak gitu. Jadi untuk kenyamanan di suspensi juga sangat enak banget mobil ini. Terus kedapnya juga dapet banget, dan tarikannya juga enak banget karena cc-nya 2400. Jadi buat kalian yang pengen mobil ini, langsung saja nanti bisa sekalian japri ke tim marketing saya yang nomornya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Dan sekarang setelah kita bahas eksterior, interior, terus spek-spek apa aja sih kelebihan Camry ini, kita masuk ke bagian mesin. Udah semua ya di bagian eksterior sama interior. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Ini mesin dalam kondisi hidup, dia mesinnya itu 2400 cc seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ini mesin sama seperti yang dipakai di mobil Harrier, terus di Alphard juga. Ini mesinnya mesin yang sama, cuman ada beberapa perbedaan di komponen pendukungnya saja mungkin, tapi untuk mesinnya itu sama karena spare partnya juga sama seperti spare part yang punya Alphard ya. Dan untuk mesinnya sendiri ini udah direstorasi sama tim saya, udah kita perbaiki semua yang kemarin ada kerusakan-kerusakan yang ada perlu diganti. Kemarin udah kita ganti juga, dan memang harga spare partnya ini agak lumayan mahal karena untuk Camry ini dia spare partnya itu udah sama sekelas dengan Alphard ya. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau ketika ada perbaikan biayanya itu di atas kalian perbaikan mobil yang LCGC atau Limo sekelasnya, karena memang komponen mesinnya ini komponen mesin yang dipakai buat Alphard sama Harrier ya. Jadi seperti ini mesinnya. Dan untuk power steeringnya dia masih pakai minyak, masih pakai pompa. Jadi di sini ada pompa power steering, dia belum elektrik ya. Untuk di tahun itu mungkin masih zamannya pakai power steering yang pakai pompa, jadi masih ada pompanya. Di sini ada buat olinya,
Tapi ketika ada kerusakan ini lebih gampang sebenarnya kalau pakai pompa seperti ini, paling ada kebocoran di selang atau di tabungnya. Tidak kerusakan di elektrikal, karena kalau harga EPS itu electronic power steering itu lumayan mahal. Ketika ada pakai pompa power steering kayak gini, ini perawatan atau perbaikannya lebih murah biayanya. Dan di sini ada ABS, karena mobil ini juga udah mengadopsi sistem pengereman ABS juga. Dia double disc depan belakang ya. Depan belakang itu udah double disc, jadi untuk pengereman juga nyaman banget, enak banget, dan udah dilengkapi dengan ABS juga. Dan tadi saya lupa jelasin ke kalian bahwa di sini udah pakai Pro G, tapi ini belum saya ganti pakai HID ya, masih pakai bohlam halogen yang biasanya. Karena kapnya besar, di sini ditopang pakai hidrolik. Hidrolik ini memang udah bawaannya, jadi ketika kalian buka kap mesin dia langsung mengangkat. Dan itu juga memudahkan kita ketika menutup seperti ini. Tinggal kita tutup saja, langsung nutup. Dan oke, udah saya jelasin semua ke kalian spek mobil ini. Dan ini mobil ini kondisinya udah plat hitam atas nama PT, atas nama Bluebird. Dan mungkin beberapa dari kalian itu bertanya, "Bang, pajaknya berapa bang? Pajaknya mahal nggak mobil ini?" Dan akan saya tunjukkan pajaknya ke kalian. Pajaknya itu sekitar 3.200.000. Nah, pajaknya itu sekitar 3.200.000. Ini masih atas nama PT ya. Pajaknya hidup sampai bulan pertengahan tahun ini. Jadi kalian lumayan lah bisa pakai sampai setengah tahun untuk mobil ini. Nanti setelah pajaknya habis bisa dibalik nama atau proses mutasi atau cabut berkasnya ya. Dan harganya sendiri, harganya ini di 85 juta saya jual. Kondisi udah seperti ini. Interior udah kita retrim ulang, udah kita restorasi interiornya, terus udah kita pasangin head unit sama subwoofer kolong juga. Dan untuk mesin sama kaki udah kita perbaiki semua. Kondisi plat hitam BPKB ready, itu BPKB-nya dari tempat saya udah. Dan buat kalian yang pengen menjadi alternatif solusi ketika kalian pengen memilih limo atau pengen mobil yang di atasnya lagi, ini bisa jadi solusi buat kalian ya. Teman-teman yang pengen punya budget sekitar 80 jutaan, kalian bisa punya Camry parkir di garasi kalian. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen Camry ini langsung saja hubungin nomor di deskripsi di bawah. Dan kita masih punya 3 stok lagi untuk Camry ini. Setelah mobil ini kita masih ada di belakang, lagi kita restorasi, lagi kita perbaiki, karena itu rencana mau kita ganti bagian bumper depannya itu pakai punya Lexus biar tampilannya lebih gagah dan lebih mewah. Jadi saya rasa cukup, videonya udah saya jelasin semua ke kalian. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya di bawah. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, terus like juga videonya biar saya semakin semangat membuat video sama tim saya tentang proses pengerjaan di bengkel atau proses restorasi mobil atau penjualan mobil. Jadi jangan ragu-ragu buat pencet tombol subscribe-nya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!